Fikih itu artinya pemahaman. Yang dipahami adalah firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Karena dalam beragama kita tidak boleh mengarang-arang sesuai dengan pendapat kita sendiri. Semuanya harus ada rujukannya dengan firman Allah dan Rasulnya terkait dengan masalah ibadah dan syariah. Akan tapi masalah keduniaan semuanya diserahkan kepada kita. Seperti Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika menjumpai bahwa umatnya menanam kurma sangat baik di Madinah, lantas mereka minta, apa cara yang lebih baik lagi wahai Rasulullah agar tanaman kurma saya ini lebih bagus lagi? Apa jawab Rasulullah? Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Engkaulah yang lebih paham tentang urusan duniamu. Jadi ini artinya kita harus bisa membedakan antara urusan dunia dan urusan ibadah atau akhirat. Jadi antum a'lamu bi umuri dunyakum. Engkau yang lebih paham tentang bagaimana menanam kurma yang lebih bagus dari kondisi sekarang. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, terkait dengan masalah kurban, ini diilhami dari firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sungguhnya kami telah memberikan kepadamu wahai Muhammad nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci engkau, sesungguhnya orang-orang yang membenci syariatmu, maka dialah orang yang terputus dari rahmat Allah. Artinya bahwa dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggugah hati kita bahwa kita telah diberikan nikmat yang banyak. Nikmat banyak itu apa saja? Banyak orang berpahaman nikmat itu kaitannya dengan harta, kaitannya dengan kemewahan. Jawabannya tidak. Nikmat yang banyak yang Allah anugerahkan kepada kita, yang paling tinggi adalah nikmat iman. Apa artinya hartanya banyak kalau dia imannya miskin? Dia mendapatkan harta banyak, tapi dia tidak menyalurkan sesuai dengan ketentuan agama Allah. Nikmat yang berikutnya yang Allah anugerahkan kepada kita, nikmat yang banyak adalah nikmat berupa kesehatan. Makanya ketika dilanjutkan ayat ini, wanhar, ini artinya dan berkorbanlah, alirkanlah darah, karena memang nikmat yang Allah berikan kepada kita ini diantaranya berupa darah yang masih mengalir. Ada dagingnya, daging kita yang masih bisa memperkuat fisik kita. Dan nikmat berupa apa saja yang menempel pada diri kita, itulah nikmat yang dimaksudkan, nikmat yang banyak itu. Jadi bukan hanya berupa nikmat berupa harta, kemewahan, bukan, tapi berupa apa saja yang ada pada diri kita, itulah nikmat. Makanya wanhar di sini adalah korban yang lebih terfokus mengalirkan darah. Walaupun ada seseorang yang mungkin menyerahkan daging 200 kilo barangkali, daging sapi atau daging kambing 200 kilo, dibandingkan dengan sapi mungkin ada 2 atau 1 sapi. Tapi yang dikatakan korban, dikatakan wanhar di sini adalah sapi atau kambing yang hidup. Sementara daging itu hanya berupa sedekah atau berupa hadiah. Ini yang harus kita bedakan. Sementara hukum daripada korban itu atau nahar itu ada 2. Yang pertama, bisa menjadi wajib apabila
kurban atau nahar itu dinazarkan. Saya sekarang bisnis, kalau bisnis saya berhasil, saya akan kurban ke Masjid Al-Hidayah 2 ekor sapi. Pada dasarnya berkorban itu sunnah muakkad, tapi sudah ada nazar, ada janji. Nazar itu janji kepada Allah. Walaupun dia nggak bilang aku bernazar, tidak bilang itu. Saya bisnis, kalau bisnis saya berhasil, saya akan berkorban. Mengatakan saya akan berkorban berarti di situ sudah berjanji kepada Allah. Dan orang yang korbannya karena nazar ini, maka dia tidak boleh memakan daging korbannya. Karena apa? Dia sudah berjanji, berarti 100% yang dikorbankan ini adalah untuk Allah atau karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini juga yang sering terjadi di tengah-tengah kita, kaitannya dengan masalah akikah. Akikah itu hukumnya juga bisa menjadi wajib manakala diawali dengan nazar. Istri saya hamil, kalau anak saya nanti lahir dalam laki-laki, maka saya akan akikah 2 ekor kambing. Pada dasarnya akikah itu hukumnya sunnah, tapi sebelumnya sudah berjanji kepada Allah, aku bernazar akan akikah 2 ekor kambing. Ini yang jadi wajib. Jadi berhati-hati ketika kita berjanji dengan seseorang. Kelihatannya yang kita hadapi adalah orang, akan tapi kalau ada istilah janji seperti itu, berarti dia sedang berjanji kepada Allah. Ini yang bahaya ketika menjadi pejabat. Di sana disumpah berjanji kepada Allah, akan mengabdi, akan begini, dan sebagainya. Tapi nyatanya di tengah-tengah aktivitasnya dia mengkhianati janjinya, dia sudah berdosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Orang yang bersumpah, ya, termasuk saya sendiri kan pernah disumpah pada waktu diangkat menjadi pegawai Kemenhan, disumpah. Jadi itu harus diingat, itu sumpah saya dulu apa. Karena ketika bekerja dia nggak ingat sumpahnya, dia akan sembarangan. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, di sini tadi selain kita diperintahkan untuk berkorban, kita juga diperintahkan untuk melaksanakan sholat karena Allah. Lagi-lagi Allah meluruskan hati kita. Jadi korban karena Allah, jadi fasolli, maka dirikanlah sholat li rabbika, karena Tuhan. Makanya sholat itu dalam konteks hadisnya niatnya tidak tertulis. Niat sholat itu tidak tertulis. Usolli fardhu subhi, tidak tertulis seperti itu. Akan tetapi dari ahlul fikih atau fuqaha ada yang berpendapat bahwa setiap kali mau sholat ini niat harus dilafalkan untuk meluruskan supaya niatnya ini tidak kemana-mana dalam mendirikan sholat. Maka niat sholatnya itu ada atau diakhiri dengan lillahi ta'ala. Aku sholat ini karena Allah. Aku sholat ini karena Allah, bukan karena yang lain. Perintahnya adalah sholli li rabbika, dirikanlah sholat karena Tuhan. Karena ini kaitannya dengan masalah pemahaman, masalah fikih. Maka bagaimana sebenarnya ketika kita melaksanakan sholat Idul Fitri atau Idul Adha? Adakah sholat sunnah sebelum pelaksanaan sholat Id? Jawabannya tidak ada. Jadi ketika kita datang ke tengah lapang, ke tanah lapang, itu kita datang langsung duduk. Jadi walaupun di situ ada waktu duha, ada kesempatan sholat sholat wudhu,
maka itu tidak dianjurkan pada saat kita berada di tempat yang sudah akan dilaksanakan sholat Idul Adha. Masalahnya kalau kita sholatnya di masjid bagaimana? Nah, di situ ahli fikih atau fuqaha berpahaman kalau sholatnya itu dilaksanakan di dalam masjid, ada yang menyatakan itu boleh sholat tahiyat masjid. Tapi kalau sholatnya sudah berada di luar masjid, di halaman masjid, maka begitu datang langsung saja kita duduk dan memperbanyak takbir. Itu masalah sholat daripada Idul Adha atau Idul Fitri. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat itu berada di tempat yang lapang, artinya tempat yang luas, karena memang selain kaum laki-laki yang dianjurkan untuk menghadiri sholat, di situ kaum wanita walaupun dalam keadaan haid diperintahkan untuk menghadiri sholat. Cuma bagi wanita yang haid itu tidak ikut sholat, tapi ikut menghadiri, karena inti daripada sholat Idul Fitri, Idul Adha ada unsur dakwahnya. Jadi memperlihatkan ya unjuk kekuatan bahwa umat Islam jumlahnya banyak, jumlahnya luar biasa. Ini terkait dengan masalah sholat itu sendiri. Selanjutnya terkait dengan masalah korban lagi yang pernah kami singgung, bahwa korban itu pada dasarnya wajib dilaksanakan pribadi, secara pribadi. Kalau di Mekah, Madinah, karena itu kebanyakan yang berkorban berupa kambing, maka dipotong sendiri. Dipotong sendiri, dan hampir seluruh orang di sana bisa, karena memang sudah terbiasa motong kambing sendiri, habis itu dibagikan sesuai dengan selera. Boleh jadi yang dikasih itu keluarganya, tetangganya, atau siapa saja, ya dipotong sendiri. Akan tetapi manakala di sini karena itu kurang biasa, yang sering dipotong itu ayam. Untuk kambing tidak bisa, maka di situ muncullah ada biaya penyembelihan. Makanya kalau di Masjid Al-Hidayah dengan masjid lain itu patungannya berbeda-beda. Saya menyaksikan di sana hanya 3 juta, di sini ada 3,5 dan lain sebagainya, karena terkait dengan masalah biaya. Mungkin kalau yang 3 juta itu dipotong oleh dia sendiri, ya orang yang 7 orang itu patungan itu motong sendiri, nggak perlu biaya, nggak masalah. Tapi ketika di sini di Al-Hidayah ini kita mengundang tukang potong, bukan tukang potong ya, tukang menguliti, Kalau motongnya, alhamdulillah kita sudah punya kader yang cukup banyak, punya kader yang bisa atau mewakili motong. Dan alangkah baiknya ketika pemotongan hewan kurban itu, yang berkorban itu hadir dan menyaksikan, dan dialah yang berniat. Niatnya gampang saja, bismillah, ya Allahu Akbar, cuma itu aja. Atau kalau ditambah lagi, bismillah, ya Allahu Akbar, Allahumma hadza minka wa ilaika, dengan menyebut nama Allah, Allah Maha Besar, ya Allah, hewan ini adalah darimu dan kami persembahkan untukmu. Itu artinya. Jadi nanti tolong kalau pelaksanaan korban itu sekali lagi dihimbau orang-orang yang berkorban itu untuk bisa hadir. Karena apa? Yang punya kewajiban, punya hak untuk memotong itu adalah orang yang berkorban. Ya paling tidak menyaksikan bahwa itulah hewan kurban yang saya beli, yang saya amanahkan kepada panitia kurban. Nah, ini yang apa itu namanya, yang kadang-kadang kurang, ya sudah pokoknya pasrah aja ya. Dan ini adalah saya dapat laporan dari panitia yang dari jemaah yang lain ya, bukan di sini.
ketika mendapatkan tarian biaya pemotongan dia nggak mau. Wah, kalau gitu saya serahkan ke tempat lain aja, di tempat lain nggak pakai biaya katanya. Jadi ada yang seperti itu, dia belum sadar bahwa yang berhak, yang berkewajiban untuk memotong hewan korban adalah yang bersangkutan. Jadi kalau di situ ada 7 orang yang berkorban, ya salah satu dari 7 itulah yang punya kewajiban untuk memotong. Tapi di situ sudah tercantum biaya pemotongan, ya maka itu bisa diwakilkan. Tapi biayanya sudah ditanggung oleh orang-orang yang berkorban tadi. Selanjutnya juga kadang-kadang ada sebagian daging kurban itu yang diambil duluan untuk dimasak. Itu nanti niatnya jangan untuk untuk panitia, jangan. Niatnya di situ adalah bagian daripada penyaluran daging kurban. Jadi bahasanya kita ambil dulu 3 atau 5 kilo untuk panitia kurban, jangan. Panitia kurban itu enggak ada haknya. Haknya mungkin kalau memang karena memang itu ada ongkosnya, ya dikasih uang dari kumpulan uang yang dikumpulkan. Untuk hewan kurbannya memang 100% diupayakan untuk dibagi. Ya, jadi ini hanya masalah niat aja, Pak. Masalah niatnya bahwa daging kurban yang disalurkan ke ibu-ibu untuk dimasak itu bukan untuk panitia, tapi untuk jamaah masjid yang akan salat zuhur atau untuk siapa saja yang akan hadir di acara makan siang di masjid kita. Ini hanya masalah bahasa, Pak, masalah niat, ya. Masalah prakteknya sama aja dimasak, ya. Dan di tempat lain juga seperti itu. Makanya saya luruskan, nggak ada penyaluran korban itu untuk panitia, nggak ada. Yang ada adalah untuk atau disalurkan untuk orang yang membutuhkan. Orang yang membutuhkan pada hari itu adalah pada waktu makan siang, dia lapar, membutuhkan makan, dia ikut makan. Ini yang perlu kita sampaikan. Korban itu adalah kewajiban pribadi. Sementara kalau diserahkan kepada panitia, di mana-mana mungkin tingkat RT ada panitia korban dan sebagainya, itu harus ditanggung biayanya. Jadi bukan pengurus masjid, bukan pengurus RT dananya, bukan dari situ. Berarti kalau dananya itu dari pengurus RT atau dari pengurus masjid, berarti orang yang berkorban itu belum mampu dong. Mampunya hanya beli kambing sama beli sapi, untuk biayanya dia tidak mampu karena ditanggung oleh orang lain. Ya, ini untuk meluruskan, jangan sampai seperti yang tadi saya gambarkan, ketika menyerahkan hewan korban, dia disampaikan bahwa ini ada biaya pemotongan, Pak, untuk biaya perawatan sekian, dia mengundurkan diri, cari yang gratis, ya, berarti korbannya dia dibantu oleh orang lain. Padahal pelaksanaan korban kala itu yang berkewajiban adalah orang yang berkorban. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, kalau tadi pernah saya sampaikan, korban itu hukumnya wajib bagi orang yang bernadar, terus bagi kita sekalian itu hukumnya adalah sunnah. Para ahli fikih memberikan gambaran bahwa hukum dari korban itu hukumnya sunnah. Karena apa? Para sahabat pernah menjumpai di situ Abu Bakar dan Umar itu tidak berkorban pada waktu Idul Adha. Dan disitulah disimpulkan bahwa Abu Bakar termasuk sahabat Rasulullah yang kaya, akan itu tidak berkorban. Salah satu motivasinya adalah untuk memberikan pelajaran bahwa korban itu hukumnya tidak wajib, akan tapi sunnah muakkad. Sunnah itu hanya boleh dilaksanakan atau sangat baik dianjurkan. Lebih baik dilakukan, dan itu yang dianjurkan. Sunnah muakkad bagi orang yang mampu. Nah, ketentuan mampu itu sangat luas sekali. Ada yang dikaitkan dengan biaya sekolahnya
aku memang punya tabungan, tapi kan untuk anakku sekolah nanti dan lain sebagainya. Aku punya uang di deposito sekian, tapi kan untuk biaya ini dan sebagainya. Ya, itu kaitannya dengan masalah kemampuan yang dikemas dengan kualitas keimanan dan ketakwaan. Ada juga seseorang yang biasa-biasa saja punya kelebihan berkorban, karena ia yakin dengan berkorban Allah pasti akan mengganti. Ya, itu motivasi berbeda-beda karena kaitannya dengan masalah keimanan seseorang. Yang jelas bahwa hukum daripada korban itu pada dasarnya adalah sunnah muakkad. Yang wajib adalah kurban yang dilaksanakan karena ada nazar. Selanjutnya, hewan kurban yang terjadi pada zaman Rasulullah adalah yang pertama berupa kambing. Kenapa kambing? Seperti kisah dalam Nabi Ibrahim dan Ismail yang dikorbankan di sana adalah kambing. Karena ternyata bahwa binatang atau hewan kambing itu kalau di Mekah, Madinah itu binatang yang paling tahan untuk hidup di cuaca sana. Dibiarkan saja liar, itu dia bisa cari makan sendiri. Artinya bahwa pengembangbiakan kambing di sana memang luar biasa besarnya. Yang kedua, unta. Kalau di daerah kita di sini adalah sapi. Terus bagaimana Pak kalau dengan kerbau? Ya, kerbau ini lagi-lagi kita ahli fikih sudah membicarakan, ada yang menyamakan kerbau dan sapi ini sama, sehingga boleh, akan tapi kurang umum. Yang lebih umum adalah sapi. Bagaimana dengan kuda? Nah, tentu saja kuda itu bukan untuk disembelih. Kuda itu untuk perlengkapan perang, untuk perlengkapan transportasi dan sebagainya. Ciri-cirinya adalah yang dikorbankan itu tidak buta. Butanya buta yang permanen. Itu tidak boleh dipakai hewan korban. Karena apa? Bahwa hewan korban itu dalam hadis digambarkan nanti akan dipertemukan kepada orang-orang yang berkorban. Jadi korbannya berupa kambing, ya itu nanti yang Allah akan perlihatkan. Dan Allah akan hitung pahala dari orang berkorban itu sebanyak atau sebesar dari organ tubuh kambing itu. Ada rambutnya itu berapa ribu atau berapa juta, nah, di sana itulah akan dibalas dengan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tidak dalam keadaan sakit. Tidak dalam keadaan sakit, terus tidak pincang. Akan tapi di tempat kita ini, penyedia hewan korban bertanggung jawab. Kalau seandainya ada binatang yang datang ke sini ternyata pincang, seperti tahun lalu pernah terjadi ketika sudah diturunkan ternyata sapi itu tidak berdiri. Ya Pak Waris ya, sapi itu tidak berdiri. Dari kesimpulannya bahwa sapi itu dalam keadaan pincang, maka diganti oleh penjual sapi. Ya itu mungkin salah menurunkan sapi atau bagaimana. Yang jelas ketika ada laporan dari kita bahwa sapi yang dikirimkan tadi ada satu yang tidak mau berdiri dari jam sekian sampai sekarang ini sapi itu dalam keadaan terduduk tidak. Jadi diupayakan bahwa hewan kurban yang dipersembahkan itu betul-betul hewan kurban yang masih sempurna. Dan tentu saja yang terakhir adalah binatangnya yang gemuk. Upayakan memilih hewan kurban itu belinya itu dilihat tidak hanya melalui media yang kelihatannya gemuk, begitu didekati ternyata kurus, tidak seperti itu. Dan yang terakhir yang perlu kami sampaikan di sini bahwa salah satu hikmah dari kurban itu yang pertama adalah mensyukuri nikmat Allah
Kalau yang dikorbankan itu adalah berupa hewan yang masih hidup, maka yang kita syukuri fokusnya adalah kita masih juga diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hewan kurban itu ya ada darahnya, ada kakinya, ada rambutnya, kita juga masih diberi nikmat oleh Allah seperti itu. Jadi nikmat kesehatan kita, nikmat organ tubuh, nikmat jasa pada kita itulah yang kita syukuri melalui berkorban itu. Yang kedua, meningkatkan kepedulian, meningkatkan kebersamaan, karena dengan berkorban itu sahabat kita, saudara kita yang mungkin dalam 1 bulan belum tentu tiap hari bisa makan daging atau belum tentu seminggu sekali bisa makan daging, dengan adanya berkorban ini insya Allah mereka akan bisa menikmati daging seperti yang orang kaya lakukan setiap hari. Berikutnya, termasuk hikmah dari korban itu sendiri adalah bahwa hewan korban yang dikorbankan itu bukan hanya sekedar menyerahkan sesuatu karena Allah, akan tetapi juga ada unsur kebersamaan dan syiar agama kita. Jadi ini hikmah atau fikih tentang masalah korban yang kami angkat. Selanjutnya masih ada waktu beberapa menit ke depan. Kalau ada yang mau ditanyakan, dipersilakan. Baik, sudah tidak ada ya, mudah-mudahan kita semua memahami tentang maksud dan tujuan daripada kurban ini. Dan sekali lagi, ketika kita menjumpai masalah kurban ini katanya dengan respon iman kita, insya Allah manakala kita melaksanakan apa yang kita lakukan dengan kurban ini, Allah akan membalas. Kita dibalas dengan kesehatan, keafiatan, dan organ tubuh yang masih berfungsi seperti yang sekarang ini. Ini yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.